Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ma ba'dah. Sahabat Arnyus dan sahabat PWI Laskar Sabilah Tulungagung dimanapun berada, dan juga semua para penonton channel kami, semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin. Allahumma amin. Sahabat, kemarin ya, hari Senin tanggal 14 April 2025, kami dari teman-teman PWI Laskar Sabilah Tulungagung kedatangan tamu, yaitu Den Mas Sudibyo dari Keraton Mataram Yogyakarta ya. Jadi beliau datang ke sini karena tahu adanya indikasi pemalsuan makam atau munculnya makam palsu atau munculnya makam yang disinyalir palsu, yang mana itu kemudian istilahnya itu disambungkan kepada Yogyakarta gitu loh ya. Jadi disambungkan ke sana, sementara di dalam manuskrip keraton sendiri itu tidak ada. Makanya Den Mas Sudibyo kemarin minta diantarkan kepada salah satu tokoh di Tulungagung, yang mana tokoh tersebut yaitu bernama Gus Maktum ya, yang disinyalir atau ada hubungan erat dengan munculnya makam-makam yang dianggap palsu oleh Den Mas Sudibyo. Akhirnya kami dari teman-teman PWI mengiringi beliau, mengantarkan beliau untuk kemudian bertemu dengan Gus Maktum, dan terjadilah diskusi yang sedikit alot, sedikit sengit, kurang lebih ada 1 jam ya. Akan tapi videonya ini kami potong, kami penggal. Yang penting, poin penting-pentingnya saja gitu ya. Kemudian kalau ingin menonton video panjangnya, insya Allah nanti akan kami up ya, video panjang. Jika kalian menghendaki video panjangnya, komentar nanti ya, akan saya unggah video utuhnya agar jenengan semuanya paham tentang apa yang terjadi. Monggo kita simak dulu video berikut ini, jangan di skip-skip agar tidak salah paham. Gusto, kersane panjenengan buatan bertanya-tanya lagi. Ya. Mayoritas dari masyarakat kita itu paham sebenarnya siapa yang membuat atau menarasikan tentang silsilah, tentang makam-makam. Ini pun bukan rahasia umum. Semua tahu, termasuk proses lingkungan lagi membangun mana, dengan siapa itu tahu semua. Makanya selain Habib Taufik pada waktu itu kan teman-teman Malaysia. Kalau di sini hampir ya, kalau di sini hampir setiap tahun itu gantian Habib itu ke sini, tapi itu masih silaturahmi, kita tidak pernah makan. Sinten mawon, nggih paham. Termasuk Habib Hussein. Ini Habib Taufik waktu tahun sebelum 2015, saya lupa itu. Itu masih barusan kalau nggak salah. Di sini dulu sejak 2016 itu saya masuk sudah barang setengah jadi semua, nggak ada kecuali Gunung Butik itu karena ada ceritanya Pak Agus. Kalau Pak Agus sudah tobat, Pak Agus sudah tobat dan dia udah menanggung kesalahannya. Cuman yang saya cari tahu sekarang selain Pak Agus siapa? Gitu. Kalau Pak Agus, maaf ya, saya bukan belain dia ya. Dia udah tobat, dia udah ngaku salah sama saya, dan dia sudah udah mengakui kesalahannya. Dan udah ini dia bongkar, ya kan? Tetapi yang saya cari tahu sekarang selain dia siapa? Karena kenapa Pak? Karena kenapa? Ya. Karena Tulung Agung ini, saya juga ada darah Tulung Agung Pak, Mangunrono. Ya, Mangunrono. Ya. Jadi cucu dari yang AB2 itu adalah besan dari Mangunrono. Ya. Jadi saya juga punya kewajiban untuk teriak di sini. Nah. Ya, apa enggak sama salah alamat? Saya masuk ini loh. Nah, saya nggak salah alamat. Kenapa? Kalau Bapak menyembunyikan informasi, Bapak akan saya tuntut di akhirat nanti. Iya, saya tahu itu. Saya tahu orang yang merasakan sedang bukan. Dan saya ini kesini baik-baik, Pak. Ini kipiye loh ceritanya kok ini kan gitu bahasanya. Iya. Bapak bisa bantu nggak? Ini siapa biangnya Pak? Gimana? Oh, aku tahu Mas. Ini. Nah, harusnya Bapak ini kerjasama sama kita.
gitu loh. Yang zaman karepnya itu gimana? Saya masih belum paham karena apa? Biarnya semua ini siapa? Kalau itu dari masyarakat kita tidak bisa biarnya kan. Seperti itu tadi ya. Fokus satu ya. Satu masyarakat kompak kalau itu anak Arabi Sultan Agung nggak masuk akal Pak. Betul. Coba sama-sama kami dengar nih. Saya tak cerita, teman-teman paham. Jadi di situ dulu ada makam. Dekat kali itu ada makam, dua makam yang waktu itu hanya sekedar cukup. Cukup itu Berarti bukan lisan ya? makam. Bukan, nggak ada misalnya. Nggak ada lisan ya? Jadi karena semua makam itu pasti ada misalnya. Ada lisan. Berarti tutup ya, Ada. bukan lisan ya? Oke. Oh, paham ya. Setelah itu dari masyarakat itu karena kita sering ke sana, ini diperlebar benar lah ziarah cuma itu terus membangunnya kita pun bangun di situ sudah setengah ada kan iman kan kalau sana itu motifnya apa? Biar kalau ziarah ada orang ke situ enak. Ya. Ini Pak. Ini KTP. Nisan itu KTP. Ini tahun 1400. Makanya tadi saya bilang kan, misalnya Maesan itu mau Nah, Maesan. kalau cukup nggak mungkin itu makam. Kenapa? Ini ada yang lebih tua. Ini makam Pak. Ini lebih tua. Sama dapat malu nangkarapnya ya. Loh, saya ngerti itu cukup akhirnya dijadikan makam, bener nggak? Bukan cukup dijadikan makam. Harus apa? Cukup itu sudah di dalamnya ada makamnya. Makam ada yang dikubur apa? Makam, saya bilang makam, saya tidak mau dikubur. Dan ada tulisannya di situ. Siapa? Latung sama. Datanya ada nggak fotonya sebelum dikubur? Aduh, itu. Maksudnya sing awal-awal. Betul, yang kami takutin yang lebih bos namanya. Jadi panjenengan seringkali menunjukkan bahwa sumber panjenengan itu masyarakat. Yang ini loh, latung ini loh ya. Enggak, ini di banyak kasus, di banyak seperti Enggak. Sami Jajar, seperti Bung Mawon lah, termasuk campur memiliki. Ya, campur itu. Tunggu ya. Campur itu latung. Kalau di sana jajar saya tidak pernah up. Niku Saya tidak pernah up. Saya mesti di wilayah sendiri. Termasuk Bang Minju itu kan gini tersilah. Nah, itu yang up siapa saya tidak pernah up. Saya juga belum pernah Yang bisa berapa? latung ini. Itu karena Dana mana? apa nih? Di RW itu nggak bisa dilihat. Enggak, saya minta data manusia. Nggak ada. Maskernya ada. kan sumbernya masyarakat. Gitu. Nah, cerita sebenarnya cuma biasanya cerita berarti ya. masyarakat ini dalam menentukan sebuah nama ini butuh ahli bos. Terus dalam hal ini yang ahli panjenengan atau Enggak, masyarakat. saya tidak pernah memberi nama sama sekali. Tanya sama masyarakat nanti yang memberi sumber saya. Yang memberi sumber saya nanti tanya. Siapa? Hukum posisi hidup ya. Niku sinten. Itu yang sekarang Udah mati. Sama kayak Habib Lutfi ngomongin itu. Ada Bukan saksi. sama pacar ini, bukan. Enggak, saya enggak. Mari setelah itu kita cuma ke sana toh, ziarah sudah kembali enggak pernah. Terus kenapa jadi ada nama Sultan Agung? Saya itu sama tanya yang lebih tahu. Saya juga tidak pernah apa, saya akan saya di situ. Tadi kan Bapak bilang ada yang Bapak yang ngurusin. Nah, saya tanya siapa orangnya. Sing Yang ngomong sama Bapak ada itu. ada orang udah masih juga. Hukumku masih hidup karena dua orang ini, yang satu masih itu Pak yang punya namanya Pak Imin, yang satu Konfirmasi. konfirmasi ke sana. Pak Ellen, jadi ini bukan dalam rangka mempersoalkan siapa yang membuat nama, tapi siapa yang terlibat dalam pembuatan situs-situs ini. Teman-teman sampun observasi, sudah identifikasi, kemudian menemukan jawaban. Nah, siapa pelakunya teman-teman sampun Iya. data, sekedar teman-teman pun ada data. Kemudian panjenengan ngupload dengan objek atau lokus yang sama, terus panjenengan ngendikan aku nggak tahu sehingga itu sopo kan belum mungkin Nah, kata. nggak bisa. Kapalnya ini loh, kapalnya ya. Kalau Bapak rapat kayak gitu kan undang-undang Pak. Ya itu, saya kembalikan dari awal. Saya ngomong sederhana saja. Enak makam bidadari terus barang wis jadi saya ke sana. Ini yang pertama. Yang kedua jauh sebelum ini karena makam ini rusak, saya bilang rusak karena sering terkena banjir. Tapi tadi bilang berarti itu bisa mengubah nama dan sejarah Pak. Nama dan sejarah. Bapak dan Bapak mengaku di Facebook mau Iya. menyebarkan berita bohong, mau ada undang-undang. Sekarang gimana kalau nama itu saya yang kasih nama bukan saya. Loh, tapi Bapak nyebari. Enggak, saya datang ke sini karena ada namanya gitu loh. Dan Udah. Jadi Bapak nggak salah
Bapak. Ini loh Den, saya minta maaf kalau keliru. Iya, Bapak nggak salah, Bapak bersih, ya kan? Ya kan, Mas Bapak kan tadi yang saya dengar pembelaan Bapak nih. Oke, sekarang karena Bapak sudah membela diri, sekarang yang harus saya geret yang mana orang? Kasih tahu saya. Sama geret itu gimana sih tidak paham. Ya yang memasukkan kan ini Yang tadi, yang gundukan tadi. Mana Den? Yang gundukan tadi, yang Bapak bilang gundukan tadi, yang jadi anaknya Sultan Agung. Oh, itu di Pesungan ada anone apa? Ini nih yang Bapak bilang ada 4, ada 2 ini. Nih. Ya, yang tadi saya cerita awal ya. Dunia sempuk. Iya. Pernah dipuja. Ya, ini siapa yang buat? Kebetulan aku ngomongin yang buat itu saya kesana itu sudah separuh jadi. Mendingan saya yang turun Pak daripada polisi yang turun. Iya. Ini siapa? Saya enggak. Coba tolong zaman ke Pak Sempo. Enggak langsung ke Saya tidak tahu. Saya tidak tahu sama sekali. Saya di situ. Saya datang ke situ. Itu hanya maksud setengah jadi sesungguhnya lo gagal kalau itu memang situs itu pasti ada datanya di kelurahan. Nah, sekarang status tanah waktu dengan bangun itu status ngendikane Pak Emin waktu itu yang jadi juru kunci di situ milik desa. Itu ngendikane Pak Emin. dicek di Nanti Pak Emin kuburan milik desa. jadi maksudnya DMDBI karena dalam hal ini panjenengan istilahnya membuat pembelaan dengan hanya membangun ikut membangun bukan membangun ya, ikut membuat bangunan. Kalau saat ini yang pantas untuk dimintai pertanggungjawaban itu sinten panjenengan kan tahu Perusungan tuh Bapak tahu Perusungan? Bapak tahu Perusungan? Tahu kok Ya, lebih dikenal dengan sebutan Mbah Dirjo. Beliau Wiradirjo, putra keturunan Pak Turnus, putra Raden Fatah, Senopati Panji, Senopati, terus makamnya Randa Tuntang, Nyai Rara Pilang bersebelahan dengan Nyai Barulatun Yasir. Rahmatullah yang tadi kita bahas. Ya, makam Senopati ini pembangunannya di Facebooknya Bapak. iya karena ini ya jangan balikan ya, itu bukan saya yang pertama membuat ya. Ini Facebook Bapak, ini Bapak yang nulis. Benar, Ini Bapak ini nyaman ceritanya. cerita itu saya dapatkan dari teman saya pernah tanya belum. yang jelas nyata loh yang dijadikan alat bukti untuk proses hukum kan data. Nah, data itu jenengan yang menampilkan. Selama jenengan tidak bisa menunjukkan siapa sumber aslinya, maka saya tanggung jawab jenengan. Iya, saya mau menunjukkan dasar aslinya kalau sama nanti bisa proses kalau diampuni. Kenapa nggak dari tadi Bapak ngomong kayak gitu? Setelah saya tunjukin ini baru ngomong kayak gitu. Enggak, saya kan selalu ngomong aku ukur melu-melu. Ruson Husen siapa? Nyonya saya. Hah? Nyonya saya sering sampai hari ini juga sering saya ke makam. Menjadi senopati dalam yang ditugaskan oleh Kanjeng Sultan Agung Mangkukusumo untuk mengawal Nyai Itu Senopati Panji Topati seorang putra Raden Senopati masyarakat campur. Saya nggak mau tahu nama lain. Ini kenapa Bapak kayak begini? karena ada cerita semacam itu. Itu Bapak nyalain orang lain. Hah? Bapak nggak salah. Bapak bersih. Bukan saya bersih, enggak. Kalau saya salah, kan dia bisa membenarkan gitu loh. Dan ya apa sih? Tapi ini sangat salah Pak. Terus ini bentuk ini nih yang baru dibangun. Ini baru banget dibangun. Ini Bapak datang setelah ini udah setengah ceritanya gitu. Iya. Nih. Ini batako nih. Iya. Jadi Bapak baru muncul nih. Nih setelah ini baru ini. Ya. Iya. Berarti Bapak bersih nih, bukan Bapak. Iya dong. Iya, wong itu saya tanya. Hah? Wong saya ke sana itu sudah ada itu. Lu kok sudah gini? Oke. Itu kok. Gimana Oke ya. Nah. Oke. Tapi nanti kalau saya temuin orang sana omongannya beda, Iya. gimana? Tidak apa-apa, saya sumber saya satu. Enggak, kalau saya nemuin orang sana, saya sekarang ke sana, saya akan nemuin kadusnya. Iya. Kalau omongannya beda, gimana? Monggo. Karena ini bukan makam, Pak.
Ini bukan makam. Kalau saya Ini bukan makam. bilang iya itu Kalau makam itu ada nisan. Bapak tuh ngotot sih. Ini makam itu ada nisan, ini bukan nisan. Dan ini bangunan baru pakai batako. Ini batako. Bapak mau ngelak apa? jauh sebelum itu Dan itu sudah ada, tak bilang tadi loh ya, ada dua bulan, dua bentuk yang sudah boleh dibilang ya, karena sering kena banjir. Itu saya juga tidak tahu namanya, juga saya coba nanti tanya sama sumber. Seharusnya kalau kena banjir, kenapa seharusnya Bapak tulis ini karena ini kena banjir, ini diperbaiki, ini begini, ini bukan malah bikin cerita baru. Lawang semua masyarakat sudah tahu kalau itu sering kena banjir. Yang jadi masalah kan jenengan drama cerita baru. Ini Bapak bikin cerita baru. Kalau ini banjir, seharusnya Bapak ngomong. Jadi namu ngoten. Oh ini karena ini banjir, ini akhirnya kita bangun. Kalau memang jenengan boten gadah manuskrip, jadi nanti Ya kan benar nggak? Oh ini dibangun karena ada banjir, tapi ini Bapak tidak, Bapak bikin cerita baru. Sedangkan saya dua keraton loh Pak, keraton Jogja sama keraton Solo, datanya salah. Terus Said Alwi Alba Abus, Eyang Kariman Putra Mantu Hasil Hamengkubuwono I, Tulung Agung Sambi Jajar. Sejak itu kapan? saking pundi Sejak kapan? ini Ini Bapak. Enggak, sama-sama sudah. sampun. Nah, itu cerita itu dari orang yang mengundang saya. Sinten. Waktu itu saya yang mengajak saya Kang Sumari. Yang tadi saya bilang, Bapak kan nggak tahu. Ini ada Pak tulisannya Bapak. Ya, Sinten meniko Pak Madu, Maulana Muhammad Ali Akbar. Nah, tadi katanya nggak tahu. Ya kan, ini sekarang ketahuan lagi nih mas saya. Yang habis itu ditanya lagi, pokok agak ke timur, Pantai Coro. Ya kan? Sampai tadi nggak tahu. Dan sekarang ini buktinya Bapak ini yang ngomong, bukan saya. Nah, gimana? Ini loh Den, yang tadi kita kan fokus ke situ. Yang lainnya itu hampir semua kan saya sudah bilang. Saya punya orang yang bisa memberi informasi ke saya, dan sudah saya katakan kan. Di orang jenengan, maksudnya pun ngatos aman Pak. Pak, orang saya juga bukan orang bodoh Pak. Orang kalau ngechat, keterangan ini siapa langsung dijawab. Bapak nggak perlu nanya orang yang tahu dulu. Ini siapa ya? Ini siapa, nggak perlu Pak. Ini langsung Bapak jawab. Maulana Muhammad Ali Akbar. Ya, itu karena bukan. Ini tulisan Bapak bukan? Tidak yang Ini. ya sudah. Ini ada hubungannya dengan Maulana Akbar. Lah terus Tulisan panjenengan, Nah, tulisan panjenengan itu. Yang Facebook, ini mungkin ada yang lain ya. Yang ini Maulana Akbar sampai hari ini belum ada wujud makamnya loh ya. Loh ini ditanya Sinten meniko Gus. Muhammad Ali Akbar. Sepertinya di kawasan Popon gitu. Popo agak ke timur. Kayaknya itu salah itu. Itu kalau mungkin bentuk B-nya masih loh ya ini. Ini Bapak menunjukkan tempat. Yang ini benar, ini pertanyaan. Mungkin di atasnya tadi Bapak bilang katanya belum ada tempatnya. Sekarang ini Bapak menunjukkan tempat. Yang di foto itu. Oke, nggak usah lihat foto. Ya, nggak usah lihat foto. Nah, terus yang di sebelah Popo, Pantai Coro yang mana? Sana itu juga belum ada makamnya. Nah, ini kenapa Bapak nyuruh orang ke sana? Saya tak bilang tadi, saya senang kekuburan, Den. Jadi kalau ada orang tanya kan ini keyakinan saya itu masih sudah jelas toh. Kalau yang sama foto itu ini loh di lain loh ya. Oke, sekarang saya tanya ya. Bapak datang dari mana? Yang Mangundiryo bin Kanjeng Kimat punya anak Mangundiryo. Dari Sumari. Bapak datang dari mana? Dari Kang Sumari. Kang Sumari siapa? Padahal anak Eyang Mangundiryo cuma 7. Coba tak tahunan kan datanya Kang Sumari kan. Iya. Hampir seluruh yang saya tahu sama di cross check tanya sama minimal masyarakat yang ada. Sisila Amiro Asmiyatun Bilah campur darat campur darat. Ini. Ya, itu saya ada dari orang yang saya percaya. Dan nanti kalau mau sama saya bisa ke sana, teman bisa cek ke sana. Saya nggak perlu cek orang yang salah Pak. Makanya Ini kamu Pak. Datangnya kan korban itu Pak. Makanya gini loh. Bapak kalau mau nanya
nih saya kasih saran ya Pak ya, saran yang baik ya Pak, baik dan benar. Rumahnya Ini lakukan. ya ya Saya menghargai keilmuan Bapak sebagai Gus ya. ya. Kalau Bapak ingin menanyakan suatu hal yang benar tentang silsilah suatu dinasti, Bapak ke Keraton. Bapak ke Keraton Jogja atau Keraton Solo? Dan Benar nggak? iya benar. Jangan nanya ke orang-orang. Karena di sini Nah, sekarang saya tanya, kalau Bapak berarti pernah Mangunjirjo? bukan ada enggak? Ya ini ada nih. Ini kan udara. Iya, sama-sama beda lagi. Bapak pernah mana? Selama ini saya tidak pernah mencari Saya nanya, Bapak pernah mana? Al Hasan. Oh, alasan. Ya, Bapak Sayyid. bukan. Alasan apa? Dari generasi bapak saya, dari turunan bapak saya. Saya anaknya Bajuri, anaknya Boslan, terus anaknya Kaji Tahir, terus anaknya Mbak Tapi siapa? Bajuri Boslan, Kaji Tahir, Abdul Rasid, Abdul Malik, Abdul Manan, Muhammad Salim, Muhammad Fawet. Bukti ini ada 8 yang saya hafal. Ada hubungan sama Mataram? Kayaknya tidak. Semua saksi ya? Kalau dari ayah nggak ada. Dari Ibu? Nggak tahu dari ibu. Dari ayah nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau dari ibu, Demi Allah, demi Rasulullah, jangan ngurusin keluarga saya. Jangan ngurusin keluarga Mataram ini. Karena Bapak nggak ada. Oke? Bapak bisa pegang ya? iya. Seluruh makam di Tulungagung jangan Bapak sentuh. Itu eyang-eyang saya. Iya. Bapak nggak ada urusan ya? Oke? Iya, ya wes. Oke ya? Ya. Saksi ya, sampai diurusin sama dia, panggil semua, geret semua. Ya. Ya, karena Bapak nggak ada turunan. Turunan dari ayah. Bapak nggak ada terah dari Mataram kan? Kalau ada mana silsilahnya? Selama ini saya nggak tahu, saya bilang saya hafal. Sekarang ngeles lagi. Tadi bilang nggak ada. Yang saya hafal itu dari ayah, Ben. Iya dari ayah tersalah. Dari ayah nggak ada kan? Nggak ada. Jangan ngurusin keluarga Mataram. Oke, Ya, iya. karena ini semua, ini Bapak yang nyebarin di Facebook. Terserah Bapak, saya tahu dari A, tahu dari B, tahu dari C, tahu dari semua. Pak, semua maling juga tahu itu rumah kosong. Kamu tahu rumah kosong dari mana? Itu dari dia. Ya masa polisi nyalain orang yang ngasih informasi? Polisi nyalain orang yang nyolong, Pak. Ya. Ini logika hukum, Pak. Wes mau tak mau nih sumber saya kan. Sumbernya udah tahu toh. Sumber saya di silsilah penulisan itu sama udah tahu kan tak mau. Siapa? Jadi yang saya tahu pertama dari masyarakat, yang kedua dari omongan, yang ketiga dari Kang Sumari. Sudah selesai kan? Yang ketiga Pak Sumari berarti. Ya. Itu sudah. Nanti buka lagi aja rekamannya Pak Sumari. Pak Sumari dari siapa? Setelah Nanti dari siapa? Nanti muter lagi, mukul lagi. Ya. karena bukan ahli, saya bukan ahli nasab, saya udah bilang. Loh, ini bukan masalah ahli nasab, Pak. Saya juga bukan ahli nasab, tapi keluarga saya. Makanya gini loh, Dan, kalau saya tanya ke atas keluarga saya mau ditanya orang yang saya anggap bisa. Dan sementara ini yang saya anggap bisa itu Kang Sumari, selain tulisan dari ayah sendiri yang hanya untuk dari ayah ke ayah itu loh, Dan. Yang lainnya saya tidak tahu. Jadi kalau saya harus menulis itu karena ada yang beritahu gitu kan, logikanya kan gitu kan, Dan. Iya. Maka kalau sama bilang saya tidak boleh. Maka dari itu, Bapak jangan ngurusin keluarga orang lain ya. Jadi itu tadi ya klarifikasi dari Gus Maktum, yang akhirnya Gus Maktum juga istilahnya itu ngelenggono lah, kalau orang Jawa bilang ngelenggono, dalam artian beliau juga bersedia mempersilahkan kalau memang makam-makam itu mau diluruskan sejarahnya ya. Kalau memang nggak ada ya udah, kalau memang niatnya pemurnian sejarah, pelurusan sejarah, monggo silahkan diluruskan sesuai dengan data dan fakta. Dan alhamdulillah Dan Studio juga mempunyai data. Jadi Keraton Yogyakarta itu masih ada hubungan juga dengan yang ada di Tawangsari Tulungagung, masih ada hubungan darah ya. Makanya kemarin ada Gustilah juga yang hadir di situ. Kemudian ada juga data-data yang disampaikan, data-data valid yang disampaikan oleh Gustilah juga oleh Den Mas Sudibyo.
Agar apa? Agar sejarah ini benar-benar lurus sesuai dengan ilmiah, sesuai dengan data, sesuai dengan manuskrip gitu loh ya. Jadi bukan pembuatan makam itu berdasarkan spiritual, bukan. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Maktum maupun Pak Sumari bahwa semua itu didasarkan atas tutur dan juga penelitian secara spiritual, semacam itulah ya. Semoga pertemuan beliau bisa membawa berkah, manfaat, maslahah untuk negeri ini ya, agar anak cucu kita nantinya tidak tersesatkan oleh sejarah-sejarah yang dipalsukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.